Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan beserta nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula, sholawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti ini. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Fatimah Rangkuti selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun maksud kami tampil di hadapan kalian yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang teori kebenaran. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andika Fadli Nasution selaku moderator dan selaku pemateri pertama, dan adapun Nugi Lahuddini Pulungan selaku pemateri kedua, dan Alia Hamzah Panggabean selaku pemateri ketiga. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian kebenaran. Pengertian kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Menurut Abbas Hamami, kebenaran digunakan pada kata benda, konkret, dan abstrak. Apabila subjek memaparkan kebenaran, artinya proposisinya benar. Kebenaran selalu dihubungkan dengan suatu statement. Secara umum, kebenaran adalah keselarasan pikiran dan kenyataan. Kebenaran merupakan sebuah masalah arden dalam filsafat, khususnya dalam lingkup epistemologi atau filsafat ilmu. Kebenaran dinilai dari hasil penilaian, yang menjadi masalah tentang apa yang menjadi dasar penilaian tersebut. Sebuah kebenaran bisa subjektif jika mengukur pada asas norma, nilai dan keyakinan terhadap orang yang menilainya. Sebaliknya, kebenaran bisa jadi objektif jika berlandaskan pada ukuran-ukuran, manfaat, dan jenis objektivitas lainnya. Tetapi, penilaian kebenaran kembali kepada siapa yang menilai dan bagaimana sudut pandang menilainya. Mengukur sebuah kebenaran ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan yang disebut dengan kebenaran a prioris atau kebenaran hipotesis. Kebenaran a prioris adalah kebenaran karena pengaruh akal semata-mata dengan alat logika tanpa memerlukan bukti empiris. Sementara kemungkinan yang kedua disebut dengan kebenaran a posterioris atau kebenaran empiris, yakni kebenaran yang bisa didapatkan pada pengalaman atau didapatkan di lapangan melalui sebuah abstraksi seperti ukuran-ukuran dari wujud yang ingin diketahui tersebut. Adapun kebenaran secara filsafat tidak mendeskripsikan kebenarannya hanya berlandaskan pada akal. Akan tetapi, pada masa Yunani sampai masa abad pertengahan sama seperti ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Maksudnya, pada abad pertengahan tidak ada perbedaan wacana ilmu pengetahuan dengan perbincangan filsafat, karena filsafat ataupun perbincangan ilmu pengetahuan hanya mengandalkan akal untuk berpikir. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kebenaran filsafat adalah kebenaran yang bersifat hakiki, bersifat subjektif, hasil kedalaman pikiran tergantung pada pemikir dan bagaimana cara memandangnya, sehingga tidak ada istilah penilaian kebenaran filsafati yang dibandingkan, baik dalam arti baik maupun buruk, serta benar salahnya. Pemikiran yang mendalam dan jernih yang memungkinkan mewujudkan kebenaran yang tinggi, biasa lebih tinggi dari hasil pengukuran di lapangan. Pengukuran lapangan bahkan bisa menjadi kurang baik penilaiannya jika alat pengukurannya kebenarannya tidak canggih dan tidak akurat. Selain itu, kebenaran yang terluang dalam filsafat pengetahuan adalah kebenaran sebagai sifat pengetahuan. Sekian yang saya sampaikan tentang pengertian kebenaran. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibawakan oleh Nugi Lahuddini. Kepada Nugi, saya persilahkan. 1. Teori kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Kesahihan korespondensi itu memiliki pertalian erat dengan kebenaran dan
kepastian indrawi. Cara berpikir ilmiah yaitu logika induktif menggunakan teori korespondensi ini. Teori kebenaran menurut korespondensi ini sudah ada di dalam masyarakat, sehingga pendidikan moral bagi anak-anak ialah pemahaman atas pengertian moral yang telah merupakan kebenaran itu. Apa yang diajarkan oleh nilai-nilai moral ini harus diartikan sebagai dasar bagai tindakan-tindakan anak di dalam tingkah lakunya. Kebenaran koherensi. Teori ini disebut juga dengan konsistensi karena mendasarkan diri pada kriteria konsistensi suatu argumentasi. Makin konsisten suatu ide atau pernyataan yang dikemukakan beberapa subjek, maka semakin benarlah ide atau penyampaian tersebut. Paham koherensi ini juga tentang kebenaran biasanya dianut oleh para pendukung idealisme. Sederhananya, pernyataan ini dianggap benar jika sesuai dengan koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati. Soleh adalah seorang manusia, jadi Soleh pasti akan mati. 3. Teori kebenaran pragmatik atau pragmatisme. Artinya, suatu pernyataan itu benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori pragmatis ini pertama kali dicetuskan oleh Charles S. Peirce di dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Our Ideal Clear. Dari pengertian di atas, teori pragmatik berbeda dengan teori koherensi dan korespondensi. Jika kedua berhubungan dengan realita objektif, sedangkan pragmatik berusaha menguji kebenaran atau suatu pernyataan dengan cara menguji melalui konsekuensi praktik dan pelaksanaannya. Pegangan praktis adalah logika pengamat. Aliran ini bersedia menerima pengalaman pribadi, kebenaran mistis yang terpenting dari semua itu membawa akibat praktis yang bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Teori kebenaran sintaksis. Nah, teori ini tuh diperkenalkan oleh Friedrich Schleiermacher. Nah, menurutnya teori kebenaran ini paham rekonstruksi yang bertolak pada ekspresi yang sudah diungkapkan dan menjurus kembali kepada ekspresi yang terungkap. Teori kebenaran sintaksis ini adalah teori kebenaran yang berpangkal tolak terhadap keteraturan gramatika atau sintaksis yang dipakai dalam pernyataan atau tata bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada teori kebenaran semantis. Teori ini tuh dianut oleh paham filsafat analitika bahasa dan dikembangkan oleh Bertrand Russell. Teori kebenaran ini menjabarkan bahwa proposisi memiliki arti atau nilai kebenaran jika proposisi tersebut mempunyai sebuah arti. Sebab arti yang menunjukkan makna hakikinya dengan landasan referensi ataupun kenyataan. Ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh sikap kebenaran ini. Yang pertama itu sikap epistemologis. Skeptik adalah sikap ragu-ragu atau bimbang atau untuk menghilangkan sikap keraguan itu dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua ada epistemologis, yakni sikap yang menganggap bahwa proposisi mempunyai arti sewenang-wenang atau arbitrer atau kabur atau tidak memiliki arti yang pasti. Nah, yang ketiga ada epistemologik pragmatik, adalah sikap terhadap suatu pernyataan yang amat tergantung pada nilai guna serta nilai praktis terhadap proposisi. Nah, jadi teori kebenaran semantis ini itu tuh kebenaran yang memiliki arti pada sebuah proposisi. Selanjutnya ada teori kebenaran logis yang berlebihan. Adalah teori yang menyatakan bahwa problema kebenaran hanyalah kekacauan pada struktur bahasa saja.
contoh kebenaran ini adalah lingkaran adalah bulat. Nah, itu contohnya. Itu nilai kebenarannya sudah pasti bulat dan tidak perlu diterangkan lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Jadi, semua teori kebenaran itu ada dan dipraktekkan manusia di dalam kehidupannya. Nah, jadi berdasarkan teori korespondensi ini, kebenaran atau keadaan benar itu dapat dinilai dengan membandingkan antara preposisi dengan fakta dan kenyataan yang berhubungan dengan preposisi tersebut. Bila di antara keduanya terdapat kesesuaian atau korespondensis, maka preposisi tersebut dapat dikatakan memenuhi standar kebenaran atau keadaan yang benar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Alia Hamzah Panggabean yang telah membawakan materi yang ketiga. Itulah hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.